Pada malam hari ini mungkin ada yang monggo dimoderatori sinten niki. Apabila ada nih orang NU yang merantau di kota, sedangkan budaya di desa dan di kota itu sangat berbeda gitu Pak. Jadi nggak mungkin ya kalau kita di kota melakukan kenduri itu nggak ada di kota. Nah, bisa nggak sih Pak kita bersedekah melalui gimana ya, kayak menghibahkan uang atau memberikan uang kepada siapapun, tapi ditujukan untuk adik kubur seperti itu. Terima kasih Pak. Nah, sedekah niku yo bebas bagaimanapun bentuknya, bentuk dan caranya. Misalnya saya sedekah nih kene iki Mas, iki aku duit 100.000, atau ini sedekah saya berikan kepada pembangunan, saya atasnamakan atau pahalanya saya hadiahkan kepada orang tua saya. Itu bisa. Cuman teknis mawon. Di kota niku beda-beda melihat kotanya. Kalau kita di kota Tulungagung, genduren itu biasa di kota. Di kota Jogja itu sama sekali tidak ada. Jogja niku mayoritas Muhammadiyah, NU niku minoritas di Jogja. Ya cuma satu kota niku tok, yang lain yo mayoritas NU. Karena apa? Tingkat nasional NU niku menurut penelitian NU Pusat tahun 2000 pada waktu PKPN nomor PKPN di Kolomayan 3 tahun yang lalu ya. Niku 45%. Muhammadiyah niku awalnya niku 9%, tapi terus turun sampai 3 tahun yang lalu niku cuma 5%. Ada yang mengatakan 3%. Mayoritas niku di Jawa Tengah, di Jogja. Rono lahir Muhammadiyah, Romae Ahmad Dahlan niku di Jogja. Selain niku ya mayoritas NU. Jenengan lek lunga ning ndi ra usah kecil hati. Bolone pirang-pirang. NU itu mayoritas. Oke. Sampun nggih? Kebiasaan atau yang ada di lapangan masyarakat niku ketika kita ziarah kubur, kebanyakan itu kan membawa yaitu bunga. Dan niku apakah ada manfaat bagi si mayit ataukah itu hanya untuk memperindah kuburnya atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Saya mau menanyakan di luar dari sebelumnya saya pernah mendengar berita bahwasanya mendengar berita bahwasanya warga NU itu pernah sholat di tempat bukan NU sendiri atau biasa disebut LDI, maaf sebelumnya. Nah, setelah sholat itu kok dipel, apakah itu termasuk ahli bid'ah ataukah ada pandangan yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga ke kubur niku kalau diberikan di atas kubur, Nabi niku dawuh nih bahwa bunga niku akan mendoakan ahli kubur selama niku masih basah. Bunga-bunga niku, tapi kalau sudah kering sudah tidak mendoakan lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, kubur niku biasanya dicepi kuring. Itu juga mendoakan mayit selama pohon itu tidak terlalu besar. Nek terlalu besar nanti bisa menyakiti mayit. Oyote sampai gede itu bisa menyakiti mayit. Di antaranya niku faedah tentang bunga. Yang tidak ada dasarnya niku kalau kita ngelus-ngelus maisane disicium apa malih niku kebiasaan orang-orang Yahudi. Apa? Maisane di yo mek umpama dibersihkan saja tidak apa-apa, tapi terus dilus-lus terus di nopo dicium, nopo dikapakne itu kebiasaan orang Yahudi. Kemudian kalau kita sholat di masjidnya aliran LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dulu namanya bukan LDII. LDII ini berbeda dengan Nahdlatul Ulama dalam banyak hal. Informasi yang saya terima niku benar atau salah, orang di luar LDII kalau masuk di masjid situ biasanya dipel karena menganggap bahwa orang lain itu najis.
Sehingga lek masuk kono ya mesti dipel. Ngono apa yang lain niku najis. Lah mereka niku ahli bid'ah atau bukan? Ahli bid'ah niku tadi dijelaskan bahwa ada 7 macam. Mu'tazilah, Syiah, terus Khawarij. Nanti di bawahnya lagi ada Mujassimah, ada Qadariyah, ada Jabariyah. Kalau RDI masuk atau bukan? Selama akidahnya niku tidak menyelisih ahli sunnah wal jamaah, ya berarti bukan ahli bid'ah. Tapi kalau akidah dalam akidahnya niku berbeda, berarti ahlul bid'ah. Pertanyaan yang kedua mau apa? Meniup lilin. Banyak sekali ustaz niku mengatakan man tasyabaha biqaum, ini jawab Kanjeng Nabi, barang siapa menyerupai kaum maka mereka termasuk kaum itu. Dan itu kadang disalahgunakan untuk memvonis orang lain itu menjadi orang Nasrani atau Yahudi. Padahal yang diinginkan di dalam hadis ini menyerupai dalam hal-hal tertentu secara khusus. Lilin jumlah kelambi, jumlah meniup lilin itu bukan termasuk menyerupai orang lain, tidak apa-apa. Itu bukan termasuk menyerupai, karena yang dianggap menyerupai itu identitas yang secara khusus. Soalnya mungkin cara ibadahnya secara khusus piye gitu. Jadi cuma kebiasaan misalnya kelambi niup lilin, kopiahe padha karo wong Kristen, itu bukan tasabuh secara khusus. Bisa dipahami ya? Oke. Tapi dengan menyimak ke YouTube kadang-kadang kita divonis seperti orang Nasrani. Niup lilin ki kebiasaan orang Nasrani. Orang Islam hari ulang tahun berarti padha karo Nasrani, kafir, kan begitu. Setone dalil man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai seorang kaum, mereka adalah termasuk golongannya. Tidak diteliti ini hadis apa, asbabul wurudnya, turunnya Kanjeng Nabi dawuh koyo ngene iki asal muasale piye, itu ada. Ini sudah. Oke, untuk pertanyaan terakhir mengenai mayit dan orang yang masih hidup. Untuk sedekah tadi kan yang di atas namakan mayit itu sampai. Tapi apakah juga sampai sholat yang di atas namakan mayit yang mungkin pada masa hidupnya si mayit ini meninggalkan sholat dan dilunasi oleh orang lain, itu apakah juga sampai? Pada waktu meninggal punya tanggungan sholat. Oke. Jadi biasanya ada orang sakit, pada waktu sakit tidak bisa sholat, terus kemudian meninggal. Kalau meninggalnya niku, sakitnya niku belum pernah sembuh terus langsung meninggal, berarti tidak ada kesempatan untuk nyauri. Niku tidak wajib mengkodok. Tapi kalau seorang sakit pewarah, tidak bisa sholat, kemudian pernah sembuh, terus mari, berarti ada kesempatan kodok, maka dia wajib kodok yang ditinggalkan, karena bisa kodok. Apabila tidak seperti itu terus meninggal, ulama mazhab Syafi'i ini tidak mewajibkan untuk mengkodok, tapi sebagian murid-murid Imam Syafi'i niku melaksanakan kodok sholat yang ditinggalkan oleh mayat pada waktu masih hidup. Ada yang melakukan, namanya Imam Tajuddin As-Subuki. Pahalanya teko ora. Semua amal ibadah kebaikan niku pahalanya bisa sampai kepada mayat, termasuk sholat. Pokoknya semua kebaikan apabila pahalanya dihibahkan kepada mayat itu bisa sampai pahalanya.